Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di antara kebaikan yang sangat mulia dan sangat agung adalah Allah membimbing kita, memberikan petunjuk dan taufiknya sehingga kita bisa belajar Al-Quranul Karim. Berapa banyak manusia yang bangga dengan lagu-lagu yang dibuat oleh mereka. Dengan nyanyian-nyanyian. Dengan tarian-tarian yang mereka buat. Mereka berlatih dan mereka terus berlatih. Mereka meniru. Padahal perbuatan adalah perbuatan yang sejatinya tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang kecintaan kepada dunia membuat orang bangga dengan bangkai yang sudah busuk. Maka kita bersyukur kepada Allah dan kita memohon agar Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita. Sehingga kita mati di atas agama Allah ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita telah berbincang tentang adab al-muallim wal muta'allim. Kita mulai dengan masalah niat. Karena innamal a'malu binniyat. Apa gunanya kita capek, lelah, letih. Kita lihat bagaimana sebagian guru itu meninggalkan kampung halamannya untuk mengajarkan ilmunya. Dan kita juga melihat bagaimana santri dan santriwati. Mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, orang tua, kakak, adiknya, meninggalkan kenyamanan dan kerahatan di dalam rumahnya demi menuntut ilmu. Demi belajar Al-Quranul Karim. Sayang sekali kalau kemudian niatnya bukan lillahi ta'ala. Berapa banyak anak-anak yang belajar hanya sekedar karena perintah orang tua. Atau karena menghabiskan waktu mudanya. Sehingga terkadang salah niat membuat dia tidak semangat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga niat kita semuanya. Kemudian berbicara tentang dunia. Jangan sampai yang kita cari dengan belajar tentang sebuah kemuliaan mencari sebuah kehinaan. Kita belajar tentang ilmu yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mencari dengannya dunia. Yang sejatinya dunia ini fana. Dan kita akan tinggalkan bersama-sama. Duduk di majelis ilmu. Menyimak kajian. Dengan penuh kekhusyuan. Fokus. Bukan berharap dunia. Kenapa? Karena dunia bukan sesuatu yang mulia. Dunia itu berasal dari bahasa Arab. Ad-dunya. Yang artinya rendah. Ilmu itu mengangkat derajat. Bukan merendahkan kita. Maka jangan sampai niat kita untuk mencari sesuatu yang rendah. Yang kita bakal meninggalkannya selama-lamanya. Baik, kita sampai kepada adab yang selanjutnya. Di sini ditulis waspadai sifat sombong ya. Wallahu alam, ana
membaca beberapa naskah berbahasa Arab, tapi yang ana temui malah bukan itu. Dikasih judul, karena ini bukan dari tulisan Imam Nawawi, lebih kepada penulis naskah ulang ya. Dia memberikan judul-judul untuk setiap pembahasan Imam Nawawi. Yang ana dapatkan tulisannya malah Ikhlasul Muallim lahu, tentang keikhlasan seorang guru dalam mengajarkan ilmunya. Jadi tentang keikhlasan seorang guru dalam mengajarkan ilmunya. Baik, silakan dibaca. Waspadai sifat sombong. Diganti. Hendaklah Dirubah tema subjudulnya, dirubah dengan keikhlasan seorang guru dalam mengajarkan ilmunya. Nah, keikhlasan seorang guru dalam mengajarkan ilmu. Hendaklah orang yang di hatinya ada sifat sombong berhati-hati, karena ada banyak orang yang belajar padanya dan silih berganti datang menemuinya. Barakallahu fikum. Ya, ini diperbaiki nih, karena di dalam bahasa Arabnya tidak ada tulisan tentang sombong. Sombong itu takabbur ya. Tapi boleh jadi ada naskah lain mungkin. Karena dulu ketika para ulama menulis buku, terkadang buku itu nggak ada titiknya. Sehingga boleh jadi yang diterjemahkan oleh penerbit ini memang teks yang berbeda. Tapi terus terang ana udah membaca beberapa, bukan takabbur, tapi takatsur. Ana akan bacakan bahasa Arabnya, disebutkan di sini, wal yahdhar kullal hadari min qasdihi takatsur bi kathratil mushtaghilina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Hendaklah orang yang, ini kan bukan orang, hendaklah guru itu berhati-hati. Jadi diganti ya. Hendaklah seorang guru itu berhati-hati dari keinginan memperbanyak orang yang belajar kepadanya, yang datang silih berganti menemuinya. Dan ini seperti yang lebih tepat ya. Karena pembahasan yang selanjutnya berkaitan dengan pembahasan ingin memperbanyak follower. Kalau sekarang itu kan orang banyak-banyakan follower. Ternyata subhanallah dari sejak dulu itu sudah diperingatkan. Jangan sampai keinginanmu mengajarkan ilmu itu untuk banyak-banyakan murid. Banyak-banyakan orang yang datang kepada dia ya. Sehingga ketika dia melihat majelisnya, melihat orang-orang yang harus ngantri belajar kepadanya, itu dapat merusak hatinya. Maka hendaklah dia berhati-hati dari menginginkan banyaknya orang yang belajar kepadanya, yang datang silih berganti menemuinya. Tapi jadi ini dirubah ya. Jadi yang ini tidak berkaitan dengan sombong. Sebentar lagi kita akan membaca, memang nggak ada kaitannya dengan sombong, tapi kaitannya dengan keikhlasan, di mana seorang ada yang keinginannya memperbanyak follower, memperbanyak pengikut, memperbanyak murid, yang itu akan mengantarkan kepada kebanggaan, yang tentunya hal itu bertentangan dengan keikhlasan. Baik, dilanjutkan. Waspadai juga timbulnya rasa tidak senang jika orang yang biasa belajar padanya belajar qiraah pada orang lain. Ini adalah ujian yang biasa menimpa para guru yang masih bodoh. Yang mana hal ini ditambahin ya, yang biasa menimpa sebagian para guru yang masih bodoh.
Ya, dilanjutkan. Yang mana hal ini menunjukkan bukti jelas keadaan niat dan batinnya yang buruk. Bahkan, hal ini merupakan bukti pasti tidak adanya niat untuk melihat wajah Allah ketika mengajarkannya. Jika ia memang meniatkan lillahi ta'ala, tak akan muncul rasa tidak suka itu. Sebaliknya, ia katakan pada dirinya, yang aku inginkan adalah nilai ketaatan dengan mengajarkannya. Dan aku telah melaksanakannya. Saat ini, ia belajar pada orang lain untuk menambah ilmunya, dan itu tidak salah. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, ini ujian ya. Di mana seorang ada yang diuji dengan syahwat kemaksiatan. Di mana dia tenggelam mengikuti syahwatnya. Tapi ada juga seorang yang secara penampilan dia adalah orang yang soleh, orang yang taat. Bahkan lebih dari itu, dia seorang guru. Dia orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bagaimana kemuliaan pengajar Al-Quranul Karim dan orang yang belajar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya. Bagaimana sekarang nih orang yang sangat baik, tapi ternyata ada masalah di hatinya. Dia mengajarkan hal itu, ya ada bisikan dari setan untuk memperbanyak murid. Banyak-banyakan pengikut. Bahkan kalau ngelihat muridnya itu belajar sama orang lain, atau ada guru yang baru datang di kampungnya, kemudian murid-muridnya tahu-tahu pindah ke guru yang baru ini. Boleh jadi karena bacaannya lebih bagus, karena ilmunya lebih tinggi. Hal ini terkadang membuat hati sang guru sakit. Dia nggak menyukai hal itu. Dia benci dengan kehadiran guru yang baru ini. Dan dia juga benci dengan murid-muridnya yang belajar kepada guru ini. Maka Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa sang guru bermasalah. Dengan niatnya, dengan keinginannya. Bahkan ini dapat menjadi bukti yang argumentasi yang kokoh sekali bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah SWT. Guru ngaji nih, kalau dia menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka seharusnya dia bergembira dengan kedatangan guru yang baru. Yang mana dia akan meringankan tugasnya. Karena kita tahu dakwah ini perintah bersama. Dengan kehadiran kawan, guru baru, Masya Allah kita bergembira dengan kehadiran dia. Apalagi kalau kita tahu dia lebih pintar dari kita, dia punya keunggulan Masya Allah. Berarti murid-murid nih akan lebih pintar lagi. Makanya seharusnya guru memanfaatkan momentum itu dengan memberikan arahan kepada anak. Anak-anak didikku, kalian jangan lupa belajar sama Ustazah Fulana umpamanya. Atau Ustadz Fulan. Belajar sama dia, ngaji sama dia, orangnya Masya Allah ilmunya. Sehingga guru yang pertama akan terus mendapatkan pahala. Karena dia yang memberikan arahan kepada anak-anak untuk belajar kepada guru tersebut. Tapi kalau guru yang pertama tidak pernah memberikan arahan, bahkan kalau bisa anak-anak jangan ada yang belajar sama Ustadz Fulan yang baru datang, maka dia akan kehilangan banyak kemuliaan. Karena masalah di hati dia. Ahibati fillah, ingat. Kalau kita mencari dunia, maka ketahuilah mimbar di masjid cuma satu. Kalau ada yang naik, yang lainnya nggak bisa naik. Itu kalau kita cari dunia. Tapi kalau niat kita akhirat, ingat. Yang namanya surga Allah Azza wa Jalla itu seluas langit dan bumi. Cukup buat semua manusia. Dan di sana, fiha ma tashtahil anfus. Semua yang kau inginkan, semua. Maka kita nggak perlu hasud gitu loh.
Nggak perlu sakit hati, karena kalau kita masuk surga, semua yang kita inginkan. Kau mau jadi apa? Hari ini kau, tubuhmu kepingin seperti apa? Wajahmu seperti apa? Rambutmu seperti apa? Besok kepingin seperti apa? Kau kepingin makanan, kepingin istana, kepingin apapun. Kau bisa dapatkan. Tapi kalau dunia sempit. Tadi kalau ada yang naik mimbar, yang lainnya nggak bisa naik mimbar. Maka manfaatkan ketika menjadi seorang guru, kehadiran guru baru, kehadiran ustadz, ustadzah baru ini sebagai momentum untuk kerjasama, untuk menciptakan anak-anak didik yang lebih bagus, dan bagaimana kau mendapatkan pahala. Dengan cara memberikan arahan kepada anak-anak untuk belajar sama ustadz fulan. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan seperti yang melakukannya. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari musnad imam yang telah disepakati hafalan dan imamahnya, Abu Muhammad ad-Darimi rahimahullah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Wahai para ulama, amalkanlah ilmu kalian, karena seorang ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan amalannya sesuai dengan ilmunya. Kelak akan ada orang yang memiliki ilmu, namun ilmunya tidak melampaui tenggorokannya. Amalan mereka mulai menyelisihi ilmu yang telah didapat. Perilaku yang sebenarnya tak lagi sama dengan keadaan batin mereka. Mereka berkumpul dalam halaqah hanya untuk saling berbangga dengan lainnya, sampai seseorang memarahi temannya karena belajar kepada orang lain dan meninggalkannya. Amalan orang seperti itu hanya ada di majelis, mereka tidak akan sampai kepada Allah." Barakallahu fikum. Na'am. Athar dari Ali bin Abi Thalib ini dhaif ya. Secara sanadnya. Walaupun secara makna sangat jelas sekali. Jadi bagaimana disebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan ya hamalatal Quran au qala ya hamalatal ilm. Ini tidak diterjemahkan ya. Mungkin bisa ditambahkan. Ali mengatakan wahai hamalatal Quran, orang-orang penghafal Al-Quran, atau hamalatal ilm, para ulama yang membawa ilmu ya. Apa nasihatnya? I'malu bihi. Beramalah dengan ilmu itu. Jangan sampai belajar ilmu sekedar untuk hiasan. Untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan dari manusia. Enggak. I'malu bihi. Kenapa? Karena orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui dan ilmunya sesuai dengan amalannya. Kalau sekarang kan kadangkala kita melihat orang alim itu ya karena banyak hafalan Qur'annya. Hafal 30 juz, hafal 5.000 hadis. Iya, kalau secara hafalan mereka orang alim. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya orang yang alim yang sebenarnya adalah yang mengamalkan apa yang dia pelajari. Karena ketahuilah bahwa semua hadis dan ayat yang di situ ada penjelasan tentang keutamaan orang yang berilmu, maka keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Soalnya ilmu ini hanya sarana untuk diamalkan. Jadi bukan tujuannya yang penting saya belajar. Enggak, belajar untuk diamalkan. Maka disebutkan akan ada kaum yahmilunal ilm, mereka membawa ilmu. Tapi ilmu itu tidak melewati kerongkongan mereka. Jadi kalau orang itu banyak ilmu, boleh jadi dia seperti keledai yang bawa banyak kitab. Oh, banyak buku yang dia bawa. Tapi dia nggak dapat manfaat. Karena nggak diamalin. Kalau keledai wajar dia nggak bisa baca. Tapi ini orang udah punya ilmu. Akan datang orang-orang yang ilmu mereka tidak sesuai. Amalan mereka tidak sesuai dengan ilmu mereka. Kalau bicara isi hati mereka berbeda dengan yang mereka tampakkan.
Mereka duduk di majelis-majelis ilmu, mengajarkan ilmu mereka hanya sekedar untuk berbangga-banggaan. Mereka marah kalau muridnya belajar sama ustadz yang lain. Itu adalah orang-orang yang amalannya nggak diangkat. Bas, di majelis mereka nggak diangkat. Masalahnya di mana? Masalahnya di hati. Kalau secara zahir kelihatannya orang baik, Masya Allah dia bersungguh-sungguh mengajarkan ilmunya. Tapi di dalam hatinya ternyata ada masalah besar. Di mana dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari sebenarnya. Dia hanya ingin banyak-banyakan murid. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan secara sahih dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ia berkata, saya senang orang-orang mempelajari ilmu ini, yakni ilmu dan buku-buku beliau, jika saja mereka tidak menghubungkan satu huruf pun pada saya. Subhanallah jemaah. Iya. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i ya, rahimahullahu ta'ala, yang sampai hari ini kitabnya dikaji, dibaca. Yang sampai hari ini madhab beliau dipakai, dijadikan rujukan oleh banyak kaum muslimin. Beliau mengatakan bagaimana keinginan beliau ya, untuk tidak perlu orang-orang mengatakan qala Syafi'i, nggak perlu. Yang penting orang-orang itu belajar ilmu ini. Aku udah dapat pahalanya. Nggak penting pujian dari orang. Nggak penting sanjungan dari orang. Sampai beliau mengatakan ala an la yunsab ilayya harfun minhu. Sampai tidak satu huruf dinasabkan kepada aku. Oh ini ucapan Syafi'i. Ini adalah penjelasan Imam Syafi'i. Nggak perlu sudah. Yang penting dijelaskan kepada umat manusia. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana besarnya hati Imam Syafi'i. Yang akhirnya kita lihat saat ini orang-orang mendapatkan manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Belum meninggal tahun 204. Jadi 1240 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Atau 205 ya. Beliau meninggal. Rahimahullahu ta'ala. Dan ilmu beliau tetap dimanfaatkan oleh umat manusia. Ini juga sebagai tanda-tanda keikhlasan orang yang alim. Subhanallah, sampai ada riwayat yang mengatakan, ini Imam Syafi'i ya, ma kallamtu ahadan qad illa ahbabtu an yuwaffaq wa yusaddad wa yu'an wa yakunu alaihi ri'ayah min Allah wa hifd. Tidak pernah aku ngomong sama seseorang melainkan ini dialog ya sama seseorang, melainkan aku kepingin orang ini dikasih taufik sama Allah Azza wa Jal, dikasih petunjuk, dibantu, ditolong sama Allah, dijaga sama Allah. Beliau juga mengatakan, ma nadhartu ahadan qad fa ahbabtu an yukhti. Enggak pernah aku dialog dengan seorang kemudian aku kepingin orang ini salah. Sedangkan kebanyakan kita kepingin orang yang ajak kita dialog, diskusi, dia salah, saya yang benar. Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Karena tujuannya mencari kebenaran. Bukan menang-menangan dialog dan debat. Taib, ini masalah menjaga hati ya, keikhlasan, tidak banyak-banyakan murid adalah masalah yang berat, yang memerlukan perjuangan. Tentunya dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah membantu kita untuk ikhlas dan tidak memikirkan yang hadir sedikit, yang hadir banyak, muridnya pindah, nggak ada urusan sama dia. Yang penting tugasku adalah menyampaikan ilmu ini dan bergembira dengan adanya kawan-kawan baru yang membantu menyampaikan agama Allah ini. Barakallahu fiik. Baik, yang selanjutnya. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Seorang guru seyogianya menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan yang dituntutkan oleh syariat. Sikap dan sifat yang terpuji bagi diri boyok contohnya seperti zuhud terhadap dunia dan hanya mengambil sedikit saja darinya.
tidak ambil pusing terhadap dunia dan para penghulunya, dermawan lagi berakhlak mulia, menampakkan kegembiraan tanpa melampaui batas kesopanan, kebijaksanaan, dan kesabaran. Besar hati terhadap rendahnya pendapatan dengan membiasakan sikap wara. Barakallahu fikum. Ini besar hati dengan terhadap rendahnya pendapatan, ini kayaknya kurang tepat terjemahannya. Di bahasa Arabnya disebutkan watanazzuh an dani'il makasib, yaitu menghindari penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang kurang bagus. Besar hati terhadap rendahnya pendapatan diganti dengan menghindari penghasilan dari pekerjaan yang kurang bagus. Terus kalimat dengan dihapus. Lalu membiasakan sikap wara'. Iya, lanjutkan. Khusyuk, tenang, rendah hati, serta tunduk. Barakallahu fiik. Baik. Bicara akhlak jamaah. Nabi SAW mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Bagaimana seorang yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling pantas menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bukan dengan pakaian yang bagus, bukan dengan penampilan yang mewah, enggak. Tapi dengan akhlak, dengan sifat-sifat yang mulia. Apalagi dia belajar Al-Quran, yang Quran merupakan sumber akhlak. Ya kalau tanya kitab yang paling bagus berbicara tentang akhlak ya Al-Quranul Karim. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, apa katanya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Quran. Maka hendaklah seorang guru menghiasi dirinya dengan al-mahasin, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebajikan-kebajikan yang disebutkan dalam syariat. Diberi contoh di sini. Seperti apa? Seperti zuhud terhadap dunia. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan segala hal yang tidak berguna di akhirat. Nggak banyak bermain-main gurunya ini. Makanya kalau gurunya sibuk main game umpamanya, ya akan berdampak kepada murid-muridnya. Kemudian mencukupkan dengan yang sedikit. Nggak tamak dengan dunia ini. Ya dapat banyak dia alhamdulillah, tapi bukan untuk memperkaya dirinya. Tidak ambil pusing terhadap dunia dan para penghulunya. Nggak ambil pusing dengan urusan dunia ini yang terkadang membuat orang depresi, stres, sakit mentalnya gara-gara dunia. Dia enggak. Ketika dia dapat uang banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Ketika dia berhasil dalam usahanya, pujian buat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bangkrut, dia bersabar. Jadi nggak ambil pusing dia. Kenapa? Karena ambisinya adalah akhirat. Di sini kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammah, yang akhirat menjadi ambisinya, oh Allah mudahkan urusannya. Dia nggak ambil pusing. Allah jadikan kekayaan di hatinya. Kemudian di sini disebutkan di antara akhlak-akhlak mulia yang harus dijaga adalah sifat kedermawanan. Jadi as-sakha wal jud. Subhanallah ya, hubungan Quran dengan akhlak mulia ini sangat erat sekali. Khususnya berkaitan dengan al-jud wal karam. Dermawan ya, sifat suka berderma, suka berbagi, suka membantu orang lain. Bagaimana
Nabi SAW ketika beliau bermudarasah Al-Quran dengan Jibril, beliau menjadi orang yang paling dermawan. Jadi kedermawanan beliau bertambah jemaah pada saat mudarasatul Quran bersama Jibril alaihissalam. Kemudian akhlak mulia yang lainnya ya. Kemudian disebutkan di sini menampakkan kegembiraan tanpa melampaui batas kesopanan. Ya tanpa bereforia. Kadang-kadang orang gembira ini sampai lupa daratan. Enggak. Dia menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain ya. Kemudian tanpa tadi keluar dari batasannya. Kemudian dia sabar, tabah, rendah hati, khusyuk ya, tunduk, damai. Ya, sakinah ini tenang damai tadi, merendahkan diri. Kemudian disebutkan di sini tadi menghindari penghasilan dari pekerjaan yang hina. Pekerjaan ini macam-macam. Ada pekerjaan yang mulia, yang bagus, yang dihargai manusia. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang hina ya. Dia menghindari pekerjaan-pekerjaan itu semampu dia tentunya. Kemudian kalau bicara menjaga kebersihan ya. Izalatul ausakh, kotoran-kotoran rambut-rambut yang harus dihilangkan dalam agama, seperti memotong kumis. Kumisnya tidak sampai menutup mulutnya ya. Ditipiskan kumisnya, kukunya dipotong, jenggotnya disisir ya. Bukan dipotong jenggotnya. Imam Nawawi menjelaskan, bukan dipotong tapi disisir jenggotnya itu. Jangan sampai berantakan. Ini bicara tentang keindahan juga. Karena ada orang yang berpandangan ya jenggot itu dipotong. Karena kan Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Ya potong jenggot biar engkau kelihatan indah. Enggak, jenggot itu dibiarkan kau menjadi lebih indah. Itulah fitrah manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan a'ful liha wahfus syawarib. Kalian biarkan jenggot dan tipiskan kumis. Karena kumis ini kalau terlalu panjang nutup mulut, akhirnya kumisnya jadi saringannya kopi. Orang minum kopi gak perlu saringan lagi. Ditipiskan kumis. Kalau jenggot disuruh biarkan sama Nabi SAW. Tapi disisir jenggotnya itu. Disisir supaya tidak berantakan. Bukan dicukur ya, tapi disisir. Kemudian menghilangkan aroma-aroma yang gak enak ya. Seorang guru itu berusaha untuk selalu mandi. Dia pakai deodoran, penghilang aroma. Dia kalau bisa selalu wangi dengan parfumnya. Dan kalau bicara pakai baju yang tidak makruh ya. Baju yang diperbolehkan dalam agama. Kadang kalau ada yang pakai baju syuhrah umpamanya. Hendaklah dia ketika berpakaian yang sopan, yang bagus, yang wangi. Tanpa melewati batasan-batasan syariat. Baik, barakallahu fiik. Dilanjutkan, tapi ini ada yang kurang ya. Sebelum dilanjutkan, ada satu alinea yang bukan satu alinea, mungkin satu baris yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Anda bacakan bahasa Arabnya ya. Sebelum hendaknya menggunakan hadis-hadis yang ada sebagai pedoman dalam bertasbih. Disebutkan di sini wal yahdhar kullal hadar minal hasadi war riya wal ujub wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Tolong ditulis, hendaklah dia berhati semaksimal mungkin dari sifat hasad, dari riya, dari ujub, dari meremehkan orang lain walaupun di bawah dia. Setelah itu hendaklah menggunakan hadis-hadis. Nah, silakan dibaca dengan tambahan tadi yang Anda sebutkan. Silakan. Apa Ustaz boleh diulang sebentar? Nah. Dan hendaklah dia berhati-hati semaksimal mungkin dari sifat hasad dan riya
dan ujub dan meremehkan orang lain walaupun di bawah dia. Nah, silakan dibaca. Hendaklah ia berhati-hati semaksimal mungkin dari sifat hasad, ria, ujub, dan meremehkan orang lain walaupun di bawah dia. Hendaknya menggunakan hadis-hadis yang ada di sebagian pedoman dalam bertasbih, bertahlil, ataupun dalam mengamalkan doa dan zikir lainnya. Hendaknya ia mempertahankan perasaan selalu diawasi oleh Allah, baik dalam melakukan hal-hal yang tampak maupun tidak, juga mempercayakan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Ini jamaah penting sekali ya berkaitan dengan menghindari hasad. Hasad ini menghancurkan. Ketika sebuah sekolahan guru-gurunya terkena penyakit hasad, berantakan jadinya. Ketika ditimpa penyakit ria, yang ada dia akan sikut sana sikut sini. Ujub, berbangga dengan dirinya. Merasa dia yang paling berjasa. Sampai punya pandangan, kalau bukan karena aku, sekolahan ini nggak jalan. Pendidikan ini tidak akan sukses dan berhasil. Jamaah, dakwah ini akan berjalan ada kita atau tanpa kita. Kenapa? Karena Allah menjamin sampai kelak datangnya kiamat akan ada orang-orang yang memperjuangkan agama ini. Maka sekali lagi jangan merasa paling berjasa. Atau kok bisa engkau enggak sudah. Urusan jasa ini orang-orang yang berjasa. Aku hanya penggembira. Jangan sampai kena penyakit tadi. Ujub. Merasa yang paling berjasa. Meremehkan orang lain. Seakan-akan semua karena dia. Kalau dia tidak berjuang umpamanya di tempat ini. Oh berantakan sudah. Ini kayak gini gara-gara anak. Oh hati-hati jangan sampai seperti Qarun yang selalu mengatakan ana, saya. Enggak. Maka hibati fillah, setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang akhlak mulia yang seharusnya dijaga, beliau kemudian memberikan arahan tentang berkaitan dengan zikir dan doa. Kenapa? Karena sejatinya kita tidak akan bisa selamat dari sifat-sifat buruk dan kita tidak akan mampu menjaga amalan-amalan kebajikan tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka caranya adalah selalu mengingat Allah. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam berzikir. Jangan berbuat zikir yang tidak sesuai. Jangan mengajarkan doa yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah dia dalam semua kondisi senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Dan Allah lah tempat bergantung dia, bersandar dia. Jadi kalau bicara akhlak di sini, akhlak kepada makhluk harus dijaga, akhlak kepada Khalik harus senantiasa dijaga pula. Supaya jangan sampai kita itu pura-pura berakhlak baik. Enggak. Ana ketika sendirian, ketika ada orang, tetap sama. Tetap menjaga akhlak, tetap menjaga sifat-sifat yang mulia. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Memperlakukan murid dengan baik. Seorang guru seyogianya bersikap baik pada orang yang belajar padanya, menyambutnya ketika datang, dan bersikap baik padanya sesuai kondisi keduanya. Barakallahu fikum.
Nah, ini mungkin terjemahannya perlu ditambahi sesuai kondisi keduanya, sepertinya sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Baik, dalam pembahasan ini yaitu pembahasan al-ihsan lil muta'allim. Memperlakukan murid dengan baik. Kita nih, seorang muslim itu diperintahkan berbuat baik dalam semua kondisi dan kepada semuanya. Sampai kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik. Nabi SAW mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian mau membunuh, jadi ada orang yang harus dibunuh. Dia divonis mati umpamanya. Atau dalam kondisi perang. Maka bunuhlah dengan baik. Atau kita diperintahkan membunuh binatang-binatang yang seharusnya dibunuh. Karena memang Nabi memerintahkan hal itu alaihi salatu wassalam. Seperti membunuh tikus umpamanya, membunuh ular. Bunuhlah dengan cara yang paling baik. Jadi kita dalam kondisi membunuh pun tetap berbuat baik. Wa idza dzabhtum, apabila kalian hendak menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Ini perintah agar kita selalu berbuat baik. Bagaimana sikap kita terhadap para penuntut ilmu, para pelajar, para santri, para murid yang mereka datang untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Mereka hendak memperdalam tentang Al-Quranul Karim. Bagaimana sikap kita? Kalau sama kucing aja kita disuruh berbuat baik, sama binatang disuruh berbuat baik, apalagi kepada para penuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan sama Allah. Malaikat-malaikat aja turun untuk para penuntut ilmu. Bagaimana sakinah kedamaian itu meliputin para penuntut ilmu. Bagaimana rahmat Allah datang kepada mereka. Bagaimana Allah menyebut mereka di sisi malaikat-malaikatnya. Kira-kira bagaimana sikap kita kepada orang ini? Orang ini orang mulia loh. Dia datang menuntut ilmu, maka muliakan dia. Berbuat baiklah kepadanya. Maka disebutkan di sini bagaimana seorang guru hendaklah dia menyambut muridnya ketika datang. Bersikap baik kepadanya ya. Subhanallah, dia menyambut, berbuat baik kepadanya. Ya, jangan menyambut muridnya dengan wajah yang cemberut ya. Yang menyebabkan itu murid jadi nggak nyaman untuk datang dan belajar kepadanya. Tapi bayangin ya, kenapa anak-anak itu kadang-kala seneng banget sama gurunya. Bahkan kalau dia dikatakan udah besok nggak usah sekolah, dia kata enggak mau sekolah. Karena dia tahu dia di sekolahan dimuliakan dan dihargai. Nah, lanjutkan. Abu Harun al-Abdi berkata, kami pernah mendatangi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan saat itu ia mengatakan, selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innan nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsaw bihim khaira. Sungguh orang-orang akan mengikuti kalian. Sungguh akan datang kepada kalian orang-orang dari berbagai penjuru bumi untuk mendalami pemahaman tentang agama ini. Jika mereka mendatangi kalian, perlakukan mereka dengan baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Lanjutkan. Nah, kami juga mendapati hadis semisal dalam Musnad Darimi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Hadis yang disebutkan ini sanadnya dhaif. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nih, yang sanadnya sahih ya. Kalau di sini disebutkan sanadnya dhaif, tapi yang sahih ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi
Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah afwan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma. Akan datang kepada kalian kaum orang-orang menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum. Apabila kalian melihat mereka, katakan kepada mereka marhaban, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqnuhum. Qultu lil hakam ma uqnuhum qala allimuhum. Rawahu Ibnu Majah. Jadi hadis ini secara sanadnya dhaif yang disebutkan Nawawi, tapi secara maknanya sahih karena diriwayatkan dalam riwayat yang lain dengan sanad yang sahih. Intinya di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa akan datang orang-orang menuntut ilmu kepada kalian. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia ya, Masya Allah ya. Kalau kita ngelihat ya, pondok pesantren umpamanya, muridnya dari seluruh penjuru Indonesia. Ini kalau kita bicara di Indonesia. Kalau kita bicara umpamanya UIM, Universitas Islam Madinah yang ada di Madinah. Muridnya dari mana aja? Allahu Akbar. Dari penjuru Indonesia tentunya. Dari penjuru dunia. Dari kepulauan-kepulauan yang kecil di Afrika sana. Kemudian dari Australia ada juga pulau kecil di sana, orang-orang belajar di sana. Mereka akan datang. Kalau mereka datang, apa wasiat Nabi SAW? Faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulullah SAW. Selamat datang. Ini ucapan sambutan jemaah dengan wasiat Rasul SAW. Jadi sebagai seorang guru, ketika melihat muridnya datang ya, hendaklah dia bermuka yang berseri-seri, menyambut mereka, katakan kepada mereka marhaban, ahlan wa sahlan, umpamanya, dari mana antum? Kaif halak? Silahkan duduk ya, disambut mereka. Karena kedatangan mereka meninggalkan keluarganya, ini menunjukkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Sehingga dikatakan kepada mereka marhaban biwasiatir Rasul SAW. Kemudian uqnuhum disebutkan di sini maknanya adalah allimuhum, ajari mereka, ajari mereka. Jangan pelit sama mereka. Ajarkan kebaikan kepada mereka. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana guru menyambut muridnya. Bagaimana guru menghargai muridnya, menyayangi mereka, karena sejatinya seharusnya yang besar itu mengasihi yang kecil menghormati yang besar. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Adab yang perlu dimiliki oleh guru adalah menasehati murid. Nah, silakan dibaca. Menasihati murid. Hendaknya seorang guru menasihati muridnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna, liman? Qala, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, bagi siapa? Rasulullah menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ini hadis-hadis yang agung sekali ya. Yang membicarakan tentang agama. Di saat banyak manusia mengabaikan agama, mengesampingkan agama, seakan-akan agama itu datang mempersulit hidup manusia. Agama itu datang membuat menderita banyak manusia, sehingga ada banyak hal yang harus mereka kerjakan dan banyak hal yang harus mereka tinggalkan. Ahibati fillah. Agama ini nasihat. Artinya nasihat itu agama ini menginginkan kebaikan. Bukan menyusahkan. Tapi sebagian orang, tatkala dia dikasih aturan
yang seyogyanya atau yang sejatinya aturan itu untuk memperbaiki diri dia, untuk memberikan manfaat kepada dia, dia marah-marah. Contoh nih, lampu merah yang dipasang di perempatan. Sebagian orang itu nggak nyaman, nggak suka dengan lampu merah. Dia datang, aduh lampu merah nungguin. Padahal lampu merah itu ditaruh untuk kebaikan semuanya. Bayangin ya kalau pas lampu merah yang mati, tahu-tahu orang semua berjalan. Bukan mereka malah lebih cepat, tapi mereka malah nggak bisa bergerak. Mau mundur nggak bisa, yang di belakang sudah datang lagi. Agama itu datang untuk memberikan kebaikan. Untuk siapa disebutkan nasihat di sini? Untuk Allah Azza wa Jalla, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para penguasa-penguasa, imam-imam pemimpin umat Islam, dan untuk orang-orang muslimin secara umumnya. Nasihat agama ini. Dan buktikan orang yang beragama dengan baik, maka dia akan baik dalam pandangan semua orang. Hanya setan tentunya yang tidak menyukai orang baik. Baik, dilanjutkan. Salah satu wujud billah dan li kitabihi adalah menghormati penghafal Al-Quran dan orang yang mempelajarinya. Membimbingnya menuju maslahat, membantunya belajar dengan sarana yang memungkinkan, menyenangkan hati orang yang sedang menuntut ilmu, lembut, dan hendaknya guru memiliki sikap toleran dalam mengajar dan memotivasi pelajar untuk belajar. Barakallahu fikum. Jadi salah satu wujud nasihat, ditambahin di sini, salah satu wujud nasihat lillah, yakni untuk Allah dan untuk kitabnya, adalah menghormatin orang yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mempelajarinya, kemudian membimbingnya menuju maslahatnya, kemudian membantunya belajar dengan sarana yang memungkinkan, kemudian menyenangkan hati orang yang sedang menuntut ilmu, lembut, dan hendaknya guru memiliki sifat toleran dalam mengajar dan memotivasi pelajar untuk belajar. Jadi guru itu benar-benar ingin kebaikan buat muridnya. Kenapa? Karena muridnya ini adalah manusia-manusia yang Allah cinta sama para penuntut ilmu. Allah memuliakan mereka. Yang seharusnya kita pun memuliakan mereka. Menginginkan kebaikan buat mereka. Dengan cara apa? Tadi membimbingnya. Memberikan arahan kepada maslahat. Membantu dia belajar. Ketika muridnya butuh buku, umpamanya kita pinjemin. Ketika muridnya ingin mengkopi, kita izinkan umpamanya. Tatkala memang itu dibutuhkan. Bagaimana dengan lembut dia memotivasi muridnya. Ya kalau bicara murid kadang-kala dia melakukan kesalahan, guru perlu toleransi memaafkan dia. Intinya bagaimana seorang guru itu senantiasa memiliki niat baik dan menyebarkan kebaikan buat murid-muridnya. Nah, dia lanjutkan. Hendaknya guru mengingatkan keutamaan mempelajari Al-Quran agar ia bersemangat, tambah mencintainya, zuhud terhadap dunia, tidak tergantung dan tertipu dengannya. Mengingatkannya untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i, yang merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang teguh dan hamba-hamba Allah yang arif bijaksana, dan merupakan golongan para nabi. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Barakallahu fikum. Ya, di sini guru kalau bicara nasihat buat murid, mengingatkan keutamaan mempelajari Al-Quran ya. Karena orang tuh kalau tahu dengan kemuliaan sesuatu, dia biasanya semangat. Contoh nih ya, emak-emak umpamanya, dia tidak terlalu suka dengan satu sayur. Dia abaikan. Ketika dikasih tahu sayur ini bisa menurunkan kolesterol, sayur ini kaya kolagen, sayur ini bisa membuat tubuh semakin
semakin bagus, kulit semakin mulus, ini dan itu yang awalnya dia nggak suka jadi suka. Maka bagaimana guru ini mengingatkan muridnya dengan keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Quranul Karim. Supaya dia lebih semangat, lebih cinta. Menceritakan tentang hinanya dunia. Supaya dia zuhud dan tidak tertipu dengannya. Kemudian mengingatkan mereka bahwasanya jalan inilah jalan yang paling mulia. Orang tuh kadang-kala merasa ya belajar ilmu agama ini kok apa ya? Kok nggak dapat faedah apa-apa gitu loh. Maka sini disebutkan bahwa sejatinya belajar ilmu agama, menghafalkan Al-Quran dan mempelajarinya adalah jalannya orang-orang yang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian jalannya orang-orang yang soleh. Dan itu adalah kedudukan para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Tidak. Para nabi itu tidak mewariskan rumah dan tanah. Enggak. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Orang yang belajar ilmu itu adalah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Taib, ana rasa mungkin dilanjutkan sedikit lagi. Hendaknya guru menyayangi orang yang mempelajari Al-Quran dan memperhatikan maslahat-maslahat baginya. Seakan memperhatikan kebaikan bagi dirinya sendiri dan kebaikan bagi anaknya. Memosisikan orang yang belajar sebagai anaknya dalam menyayanginya, memperhatikan maslahat-maslahat baginya, bersabar terhadap kenakalannya, keburukan perangainya, serta memaklumi sikap kurang ajarnya sesekali karena manusia rentan berbuat salah, lebih lagi jika masih usia belia. Masya Allah, barakallah fiik ya. Nih guru itu harus kayak gitu tuh. Dia memperhatikan maslahat buat murid-muridnya seperti buat dirinya sendiri. Seperti buat anak-anaknya. Dia kepingin anak-anaknya seperti apa? Anak-anaknya kadang-kala nakal ya. Anaknya kadang-kala bandel, kadang-kala ya dia nggak mendengarkan ini dan itu. Apa yang dia lakukan? Ya seperti engkau memperlakukan anak. Mendoakan anaknya, mendoakan hidayah, memanggil, memberikan nasihat, sabar terhadap anak-anaknya. Nah, apalagi kalau disebutkan kalau dia itu saghirah sin, kalau dia masih anak kecil ya. Kadang-kala anak ini baru belajar, maka di sini guru itu harus dapat membedakan sikap terhadap murid-muridnya. Ada muridnya yang udah tua, yang udah faham, yang udah dewasa. Ada muridnya yang mungkin secara umur masih paling kecil dia umpamanya. Bagi kalau anak-anak SD atau anak-anak TK ya. Maka para guru yang ngajarin anak TK itu harus lebih ekstra sabarnya. Terus guru yang ngajarin anak SD itu harus lebih ekstra daripada yang ngajarin anak SMP. Karena semakin anak-anak tuh dewasa biasanya semakin mudah diatur. Tapi kalau anak-anak ya namanya anak-anak. Sehingga yang harus dilakukan adalah bersabar. Nah, dilanjutkan. Hendaknya guru mencintai kebaikan untuknya sebagaimana ia senang bila kebaikan itu terjadi padanya dan tidak menyukai keburukan menimpa muridnya sebagaimana ia juga tidak pernah senang bila keburukan itu menimpa dirinya. Lanjutkan. Dalam Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga ia senang bila saudaranya mendapatkan apa yang disukainya. Barakallahu fikum ya. Ini bicara iman jamaah ya. Jadi kadangkala seorang guru ini ketika niatnya benar, maka dia akan berusaha memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Tapi ketika niatnya hanya mencari uang, ketika niatnya hanya bekerja, sebuah profesi yang dia lakukan, profesinya guru ngaji,
Maka yang ada, dia tidak akan terlalu peduli dengan muridnya. Mau bisa ngaji, mau nggak bisa mengaji, nggak ada urusan. Yang penting anak lakukan tugas anak. Sebagai seorang guru, umpamanya dia ngajar dari jam 9 sampai jam 11, ya udah aku ngajar, setelah itu selesai. Tapi di sini Imam Nawawi menekankan, seharusnya kau mencintai buat murid-muridmu apa yang kau cintai buat dirimu. Engkau juga benci sesuatu menimpa murid-muridmu sebagaimana engkau membenci sesuatu itu menimpa dirimu. Jadi memposisikan muridnya seperti anak, sekarang lebih naik lagi memposisikan muridnya seperti dirinya sendiri. Dan tatkala hal ini ada pada kepribadian seorang guru, Masya Allah, insya Allah murid-muridnya akan jadi. Dan dia akan mendapatkan banyak pahala dari apa yang dia lakukan. Nah, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, orang yang paling mulia menurutku adalah teman duduk yang melewati orang-orang hingga duduk di dekatku. Jika aku bisa mencegah hinggapnya lalat pada wajahnya, pasti aku lakukan. Dalam riwayat lain disebutkan, jika ada seekor lalat yang hinggap padanya, maka itu dapat mengusikku. Nah, barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Ini bagaimana Abdullah bin Abbas ya. Beliau memuliakan muridnya, orang yang belajar kepada beliau. Ini datang dari tempat yang jauh, mendekat sama gurunya, kepingin belajar sama gurunya. Bagaimana sikap Abdullah bin Abbas, kalau aku bisa menghalau lalat, jangan sampai lalat hinggap di tempat dia, aku lakukan itu. Jangan sampai mengusik dia, karena ini orang baik nih, datang mau belajar kepada dirinya. Tayyibah. Ada satu hal. Ya, insya Allah mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiikna. Tafadhali. Barakallahu fikum Ustaz. Bismillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana ambil dari yang raise hand terlebih dahulu Ustaz. Tafadhali. Tafadhol untuk Ibu Al-Ukht Dewi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya. Afwan, ini di luar tema Ustadz karena urgent banget buat saya. Begini Ustadz, suami saya kan kerja gitu ya di perusahaan ya. Alhamdulillah insya Allah halal ya di bidang kontraktor sudah 17 tahun. Nah ini ada berencana mau resign Ustadz karena kan mungkin di sini menurut beliau tuh kurang maju gitu ya. Dan penghasilan juga kadang tuh nggak setiap tahun naik karena kita kan kebutuhan naik gitu Ustadz. Jadi mau resign itu mau sendiri gitu, buka usaha bekerja usaha sendiri, ada kerjasama gitu Ustadz. Tetapi saya sebagai seorang istri itu suka ada kekhawatiran gitu Ustadz. Maksud saya kan sekarang ini siang ini mau dimintain pendapat lagi untuk diizinkan atau enggak gitu. Karena suami saya sudah yakin sekali gitu kan Ustadz. Tapi sebagai seorang istri tuh masih ada khawatir gitu Ustadz. Padahal saya sudah belajar ilmu tauhid, rububiyah, tapi untuk masalah rezeki, untuk yang masa yang akan datang kok saya tuh masih belum totalitas keyakinan saya gitu Ustadz. Karena kan kalau bekerja di instansi itu kan kita dapat setiap bulan gitu ya Ustadz ya. Nah seperti itu Ustadz. Jadi mohon sarannya gitu Ustadz agar saya yakin bisa menjawab. Saya hanya menjawab ya terserah, tapi dalam hati saya masih kayak berat gitu Ustadz. Itu mohon maaf yang pertama. Yang kedua Ustadz, apa penafsirannya belajar adab dulu baru ilmu? Karena rata-rata kata-kata itu suka dipakai untuk kayak seolah menjatuhkan gitu loh Ustadz. Kalau misalnya teman saya itu kan sering ya, dia pandai, misalnya belajar ilmunya rajin gitu.
dan dia muamalahnya baik sekali. Tapi ketika ada satu kesalahan, teman saya yang satunya itu selalu menjas, makanya belajar adab dulu baru rajin-rajin belajar ilmu. Sedangkan belajar adab kan harus pakai ilmu juga gitu ya Ustaz ya. Mohon maaf itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan urusan rezeki ya. Kita itu banyak yang hidup bergantung kepada pekerjaan. Bahkan meyakini dari situlah kita bisa hidup. Maka hal ini membuat kadangkala hidup kita menderita. Seperti orang yang di PHK. Ketika dia di PHK dia benar-benar kebingungan. Karena dia bergantung kepada pekerjaan dia. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimakhsan wa taruhu bitanan." Apabila kalian, kata Nabi SAW, jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ibu tadi yang bertanya kan, dia khawatir. Dia sudah bergantung 17 tahun di sini nih. Dia punya pekerjaan di sini nih. Dia berpikir kalau ke tempat lain kan belum tentu, kata dia. Nah, belum tentu. Rezekinya pun di sana belum tentu sebenarnya. Cuma sebagian orang ini bergantung. Maka jangan bergantung kepada pekerjaan. Bergantungnya sama Allah Azza wa Jalla. Bisa difikirkan bagaimana kalau suami ibu mati. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau suami ibu di PHK? Orang kan berpikir, ya Allah gimana? Kita lihat ada ribuan, ada puluhan ribu orang yang di PHK. Bahkan jutaan orang yang di PHK, ternyata mereka hidup. Supaya kita tahu rezeki itu bukan di tempat kerja kita. Tapi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian. Maka nasihat ana kepada ibu, engkau harus kenali Allah Azza wa Jalla. Dan kenali bagaimana sistem rezeki dalam Islam. Rezeki itu ada yang mencari kita, ada yang harus kita cari. Maka orang yang ambisinya akhirat, dia itu gak akan pusing dengan urusan dunia. Boleh jadi ya, kadangkala orang sudah oke, iya, suaminya resign, mamanya usaha sendiri, ternyata gagal. Mulai dia berpikir, ya Allah, andai kata gak keluar, ya enggak. Jangan katakan andai kata, sudah katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Jalan menuju kesuksesan itu perlu perjuangan. Bahkan kadang-kadang pengorbanan. Maka nasihat ana kepada ibu tadi dan kepada setiap muslim dan muslimah ya, yang kadangkala bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada tabungan dia, ketahuilah semua itu hanya sebab. Bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ketika keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian perbanyak istighfar, perbanyak taubat, karena pintu rezeki itu banyak sekali. Jadi ketika suami mau resign, dia berpikir mau cari pekerjaan lain, katakan kepada suami, jangan bersandar kepada pekerjaanmu. Jangan bersandar kepada keilmuanmu. Jangan bersandar kepada pengalamanmu. Tapi bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang ada orang resign, karena enggak, anak kayaknya bisa kerja sendiri. Anak bisa kerja sendiri. Anak punya ilmu, anak punya pengalaman. Taib, engkau punya ilmu, engkau punya pengalaman. Tapi engkau harus tahu yang kasih rizki bukan kerjaanmu. Bukan pengalamanmu. Tapi yang kasih rizki adalah Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Maka jangan terlalu peduli dengan apa pekerjaannya, di mana dia bekerja. Tapi yang harus dilakukan adalah bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dan sampaikan kepada suami, kalau engkau mau keluar, tapi engkau bersandar kepada Allah, bergantung kepadanya, silahkan. Tapi jangan bergantung kepada kecerdasan dan kemampuanmu bersama partnermu. Jangan. Yang ada berantakan. Adapun pertanyaan kedua bicara adab ya. Dari kemarin kita ini memang bicara adab ya, bicara akhlak. Yang bicara akhlak itu tentunya ada ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Kalau dikatakan tadi sebagian orang ini suka menyalahkan orang lain. Dan kadangkala kalau dia menyalahkan orang lain, dia mengatakan, ya gimana sih? Udah belajar ilmu, udah ngaji, kemana ilmunya?
Ini gara-gara nggak belajar adab dulu. Ahibati fillah. Ketika orang melakukan kesalahan, maka nggak perlu kita ngomongin dia. Tadi kita bicara memberikan nasihat kepada murid. Guru nggak memberikan nasihat kepada murid. Kita juga disuruh memberikan nasihat kepada saudara kita. Ketika engkau memberikan nasihat, berikan nasihat dengan cara yang patut. Dengan cara yang baik. Kalau bicara salah, semua orang berbuat kesalahan gitu loh. Tugas kita yang melihat orang berbuat salah, bagaimana menegurnya. Menegurnya dengan cara yang mulia. Yang bukan menjatuhkan. Karena dia udah jatuh. Orang yang salah ini udah jatuh dalam perangkap setan. Jangan engkau jatuhkan lagi. Seharusnya engkau angkat dia. Jadi seperti itu. Jangan sampai yang tadi diucapkan masalah belajar adab dulu. Memang betul kita belajar adab dulu. Tapi bukan berarti orang yang belajar adab dulu kemudian dia tidak melakukan kesalahan. Kita akan melakukan kesalahan. Dan bagaimana orang yang melakukan kesalahan? Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Bagaimana engkau mengajak saudaramu yang salah, yang jatuh, engkau angkat, engkau ajak bertobat. Bukan malah meledek dia, memperolok-olok dia. Akhirnya engkau yang jatuh dalam kesalahan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya diambil dari chat yang ada di room Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah salah jika Ana berniat memasukkan putri Ana ke pondok pesantren sunnah dengan tujuan atau niat awal agar mempelajari ilmu agama ini dengan baik dan benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar bisa mempelajari, memahami, dan mengamalkannya di kehidupannya. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, apakah keliru jika memberikan target hafalan Al-Quran menjadi target kedua? Afwan, karena Ana baru hijrah ke sunnah ini. Dan Ana masih fakir ilmu untuk mengajarkan sunnah ini kepada putri Ana. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya, bicara tentang niat ya. Bagaimana tatkala orang tua itu dan kita sebenarnya ketika belajar ilmu itu tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Agar kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang baik. Agar kita tahu bagaimana cara menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan utamanya itu. Tujuannya mengangkat kebodohan dari diri kita. Kalau dikatakan agar dia mengamalkannya di kemudian hari. Nah, adapun kalau bicara hafalan Al-Quran, target hafalan Qurannya, itu dijadikan tadi nomor 2 umpamanya. Memang menghafal Al-Quranul Karim ini adalah cara mengangkat kebodohan dari diri kita. Menghafal Al-Quran adalah cara mengetahui jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ngelihat pesantren ini macam-macam. Ada pesantren yang memang fokus bagaimana anak itu belajar agama tanpa ada menghafalkan Al-Quranul Karim. Nggak ada masalah. Dia memang punya sistem seperti itu. Anak mungkin menghafal nggak banyak ya, karena banyak mata pelajaran lainnya. Yang kedua, ada yang anak itu memang difokuskan menghafal Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena semua ilmu ini sumbernya Al-Quran. Kalau dia sudah hafal Al-Quran, maka akan mudah dia belajar hadis, akan mudah dia belajar fikih, akan mudah dia belajar usulul fiqh, akan mudah dia belajar sirah nabawiyah, akan mudah dia belajar akidah. Kenapa? Sumbernya dia udah punya. Ketika anak ini akan belajar akidah umpama yang berkaitan dengan uluhiyatullah, yang akan disebutkan qala Allah, berbicara tentang asma'ullah dan sifat-sifatnya. Dia akan ketemu lagi dengan qala Allah,
qala Allah, terus dia akan ketemu. Jadi orang tua tadi mungkin yang anakku nggak perlu hafal atau nggak jadikan target utama ya, karena memang tadi ada pesantren kan yang memang tidak fokus ke sana, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau dilihat memang yang benar itu ya, kalau kita lihat bagaimana para ulama dulu sebelum mereka berpindah belajar yang lainnya, mereka belajar Al-Qur'anul Karim. Mereka menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Karena ini sumbernya. Maka para imam dulu ya, dia tidak akan pindah belajar ilmu lain kecuali sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Apalagi anak-anak. Anak-anak ini belum bisa faham. Anak-anak itu lebih banyak menghafal. Makanya tatkala dia belum bisa mencerna dan memahami, apa yang perlu digarap buat dia, bagaimana dia menghafal. Contoh di SD, anak-anak SD itu seharusnya memang menghafal, belum memahami. Tapi terkadang ya mungkin ada pandangan lain ya. Anak-anak itu dikasih pelajaran sudah mulai pemahaman. Dikasih sebuah tulisan ya, kemudian setelah itu suruh jawab soal. Anak-anaknya belum bisa paham, suruh ngafal dia pinter. Jadi seperti itu. Namun kan kadang-kadang sekarang anak itu baru ke pesantren setelah lulus SD umpamanya. Sehingga ya hafalan dia mungkin tidak sebagus ketika dia masih SD. Yang dia ketika itu memang benar-benar dimudahkan untuk menghafal. Tapi nggak ada masalah sebenarnya kalau dikatakan ibu lebih memilih anak-anak itu paham agama, masalah hafalan Quran mungkin nggak terlalu full, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sebaliknya ya, hafalan Quran ini menjadi dasar untuk mengangkat kebodohan, untuk mengenal sunnah, untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Karena semua yang belajar ilmu agama selalu akan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair atas jawabannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, berikan kesempatan kepada Mudiah yang tadi qadarullah belum sempat mengganti namanya ya. Mudiah yang ada di Surabaya. Tafadhol. Tafadholi Mudiah. Baik, kita beralih ke yang lain dulu. Ana berikan kesempatan yang belum pernah bertanya Ustaz ya. Nah. Karena ada beberapa yang sering bertanya. Ke Ummu Raisya. Bapak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Ustaz Afwan izin bertanya. Ini kan misalkan kadang kita nggak sesuai dengan guru yang ada dengan anak-anak guru-guru dari anak-anak kita gitu. Kadang berbeda pendapat gitu. Kadang juga kalau untuk urusan ini kadang karena mungkin ikhwan gurunya gitu ya Ustaz ya. Yeah. Jadi membatasi gitu atau gimana dengan para orang tua kami yang rata-rata kan akhwat gitu. Tapi untuk kayak misalkan kayak untuk perkembangan anak di mana gitu. Terus kayak semacam untuk izin atau apa gitu. Terkadang tuh slow respon banget gitu Ustaz. Kadang kita komunikasi hari ini baru diresponnya besok gitu. Padahal itu berkaitan dengan muridnya gitu. Terus kami dari wali murid itu kita itu ngobrol gitu loh Ustadz. Kita membicarakan ini guru seperti ini, guru seperti ini. Apakah itu termasuk dari yang tidak menjaga adab ketika orang tua terhadap guru anak-anak kita gitu Ustadz? Gimana solusi untuk menghadapi ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Ya, ini masalah yang sering terjadi ya. Jadi kadangkala guru anak-anak kita itu slow respon. Apa sikap kita sebagai orang tua?
Yang pertama, carilah uzur buat gurunya. Tatkala kita tahu guru itu guru yang baik dan dia mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, mungkin ada kesalahan dia, ada kekurangan dia. Boleh jadi dia nggak pegang handphone. Boleh jadi dia punya kesibukan yang lainnya. Terus terang ana ini kalau dibilang slow respon, bukan slow respon, kadang-kala no respon. Sampai ada orang yang ngomong, Ustadz, ana WA Ustadz bulan lalu. Ada yang 2 bulan yang lalu. Itu terjadi. Maka carilah alasan buat guru tersebut. Boleh jadi dia punya kesibukan yang membuatnya tidak bisa buka handphone. Nggak dibuka handphonenya. Kadang-kala dia buka ya, umpamanya hari ini dia buka ada WA dari wali murid. Dia buka, kemudian dia nggak jawab karena dia sibuk dengan murid-muridnya. Atau ada aktivitas lainnya. Carilah alasan buat dia. Yang kedua, bagaimana cara kita menjalin komunikasi yang baik dengan guru ini. Kita kan nggak kepingin guru anak kita seperti itu. Maka kalau dikatakan wali murid ini berkomunikasi untuk mencari solusi, nggak ada masalah. Tapi bukan ngomongin keburukan guru ini, tapi mencarikan alasan tadi. Terus gimana caranya? Ya kita ngobrol sama Pak Ustadz, Pak Guru, mohon maaf Ustadz, kita wali murid ini, seperti itu. Bagaimana kira-kira solusinya Pak Ustadz? Kita tahu Ustadz ini sibuk, Ustadz ini punya banyak kegiatan. Maka kita minta masukan dari beliau. Karena boleh jadi beliau memang sibuk. Atau nanti kita sampaikan kepada pihak sekolahan. Kalau ternyata memang gurunya ini bukan sibuk, tapi memang nggak mau merespon. Kan ada tadi kita sampaikan, ada guru yang memang maunya dia itu ngajar terus pulang udah. Gak peduli sama anak-anaknya. Mau bisa, mau gak bisa, mau akhlaknya baik, mau buruk, gak ada urusan dia. Ada guru yang seperti ini. Nah, kita perlu memberikan nasihat juga kepada guru tersebut. Intinya orang tua ketika hendak memberikan kebaikan kepada sekolahan ini, memperbaiki gurunya, maka tolong dikomunikasikan kepada pihak sekolahan, bukan hanya jadi omongan liar di antara para guru-guru tersebut. Seperti itu, barakallahu fiik. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya sebelum masuk ke kuis. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Ya, saat ini pertanyaan terakhir dari chat yang ada di Zoom. Yang Umudiah tadi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Ana izin bertanya. Ana dari Diah di Surabaya. Ustaz, tanggal 22 September kemarin, Ana telah kehilangan putri Ana yang berusia 1 tahun, Ustaz. Yang ini Ana tanyakan, apakah Ana berdosa, Ustaz, jika teringat anak Ana tiba-tiba Ana meneteskan air mata dan menangis, Ustaz. Karena suami dan mertua bilang, kalau Ana nangis, kasihan arwah anak Ana di sana tidak tenang, Ustaz. Yang kedua, apakah Ana tidak boleh mengirimkan Al-Fatihah untuk pengobatan rasa kangen Ana kepada anak Ana yang sudah meninggal, Ustaz? Masya Allah. Yang ketiga, doa apakah yang bisa Ana baca agar anak Ana yang sudah meninggal bisa menjadi syafaat orang tuanya dan selalu ingat orang tuanya pada hari kiamat? Mohon pencerahannya Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Sedih itu boleh. Meneteskan air mata itu boleh. Tapi nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya Nabi SAW dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dengan yang akan datang dan kesedihan dengan masa lalu. Yang lalu itu udah selesai. Jadi kalau bicara sedih, biasanya orang itu kalau tenggelam dalam kesedihannya, berlarut-larut dalam kesedihannya, dia jadi nggak produktif. Kalau dikatakan apakah itu akan mengganggu arwah orang yang meninggal dunia, itu kalau meratapi iya. Tapi kalau sekedar sedih enggak, yang akan berdampak kepada diri dia. Dia nggak akan jadi produktif ya. Kemudian mungkin dia akan duduk termenung. Dan itu tidak akan menyebabkan dia dapat mengembalikan yang sudah meninggal dunia. Udah selesai. Baik, yang kedua berkaitan dengan
mengirimkan Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi ahibati fillah, yang pertama kita harus ketahui bahwasanya anak-anak yang kecil yang meninggal dunia, ya sejatinya dia nggak punya dosa. Malaikat belum mencatat kesalahan dia. Bahkan dia kelak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan kalau bicara mengirimkan Al-Fatihah, memang ada khilaf di antara para ulama tentang apakah bacaan Al-Quran dapat diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Pendapat yang lebih kuat mungkin pendapat Imam Syafi'i, enggak sebenarnya. Orang yang meninggal dunia kita doakan. Ada amalan-amalan seperti sedekah buat orang yang meninggal dunia. Ya, itu diperkenankan. Tapi mengirimkan Al-Fatihah, sepanjang yang Anda tahu, Nabi SAW tidak pernah mengirimkan Al-Fatihah buat putranya Ibrahim. Nabi menangis ketika kehilangan putranya Ibrahim. Beliau menangis. Tapi beliau juga tidak mengirimkan Al-Fatihah kepada putra-putrinya yang telah meninggal dunia. Maka yang ketiga ini yang seharusnya anti lakukan ya, adalah dengan cara berdoa memohon kepada Allah agar anaknya bisa memberikan syafaat kepada dia. Menjadi tabungan buat dia. Jadi doanya ya nggak harus pakai bahasa Arab. Engkau minta sama Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma ij'alhu dhukhran. Ya Allah, jadikan dia tabungan buat anakku. Jadikan dia terimalah syafi'hu fiyya ya. Syafi'hu fiyya, jadikan dia orang yang syafaatnya diterima dalam membantu kedua orang tuanya. Dan buat para orang tua ya, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika engkau ditinggal mati oleh orang yang kau cintai, ketika engkau kehilangan orang-orang yang kau cintai, lalu katakan Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ana mohon kepada semuanya untuk menurunkan tangannya ya, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, udah bisa dimulai? Ya, baik. Sudah bisa, Ustaz. Baik. Dan untuk partisipan diharapkan raise hand-nya setelah Ustadz benar-benar menyelesaikan pertanyaannya. Soalnya biasanya ada yang di pertengahan pertanyaan itu sudah raise hand terlebih dahulu, Ustadz. Nah, tapi memang orang kadang-kadang terlalu semangat ya. Ya, pertanyaan yang pertama, apa pentingnya mengingatkan murid dengan keutamaan menghafal Al-Quranul Karim? Bismillah. Silahkan untuk Salma Abdurrahman. Bismillah. Jawabannya agar ia bersemangat tambah mencintainya, zuhud terhadap dunia, tidak tergantung dan tertipu dengannya, mengingatkannya untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Itu manfaatnya, pentingnya kita mengingatkan, selalu diulangin lagi. Karena orang kadang-kadang lupa. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Tadi disebutkan tanda bukti orang itu nggak ikhlas ya. Apa yang tadi kita sebutkan ya? Tanda bukti bahwasanya guru ini nggak ikhlas ketika menyampaikan ilmunya. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, silakan untuk Aristu Eka. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Nah, yaitu tanda seorang guru tidak ikhlas ketika dia mengajar, itu seorang guru itu akan tidak rela gitu ketika mendapati ada guru lain dan murid dari guru tersebut itu pindah ke halaqah guru lain tersebut, Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan buat anak-anak yang ada di Markas Ahlu Mahabbatillah. Nah, agama itu nasihat. Pertanyaannya, untuk siapa?
Nah, Ini ada yang mau menjawab, Ustaz. siap. Untuk Allah dan Rasul dan orang-orang yang beragama Islam. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin umat Islam, serta keumuman kaum muslimin. Jadi buat 5 orang ya. Buat lima, yaitu buat Allah, buat kitabnya, yaitu buat Al-Quran, di mana kita disuruh memuliakan Al-Quran, kemudian buat Rasulnya, buat pemimpin-pemimpin, dan buat keumuman umat Islam. Artinya nasihat, agama itu nasihat, yaitu menginginkan kebaikan. Barakallahu fiik. Tapi itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.